Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ikhwani wa akhti fillah, allamani wa allamakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Thana'u pada kesempatan yang berbahagia ini. Rabb kita Jalla fi'aliya'ih berkenan mengumpulkan kita di masjid yang begitu nyaman, luas, adem, yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk semakin khusyuk dan tenang beribadah kepada Allah Jallat Qudratuh. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada khairil anam Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kiranya Allah Jalla fi aliya'ih senantiasa mengaruniakan kita sabat, istiqamah di atas jalan yang telah dititi oleh beliau alaihi salatu rabbina wassalamu sampai Allah wafatkan kita semua. Allahumma amin. Yang sekalian cintai, kita insyaallah sedikit berbicara seputar salah satu di antara rangkaian atau komponen atau rangkaian daripada ibadah besar yang Allah wajibkan, yaitu ibadah salat, yang terdapat di dalamnya sebuah gerakan inti yang kita kenal dengan as-sujud, yang kita kenal dengan as-sujud. Saya minta kepada siapa yang bawa Quran terjemahan untuk siap membaca, tolong dibuka sebagai prolog, sebagai mukaddimah awal surat 22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-18. Al-Hajj ayat yang ke-18. Ayat ini tegas, jelas menjelaskan bagi kita bahwa kullu syai', segala sesuatu, semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya apa? Bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya sujud kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ayat yang ke-18. Silakan dibaca dengan suara yang kencang, karena Anda melihat antum masih muda. Baca yang keras artinya, terjemahannya. Antum orang Sulawesi ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Suaranya khas, lagotnya khas, Masya Allah. Ya, Allah bilang apa? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi sujud kepada Allah. Apa juga? Asy-syams, matahari. Apa lagi? Bulan. Al-qamar, bulan. Terus? Bintang. An-nujum, terus? Gunung-gunung. Ya, al-jibal, terus? Pohon-pohon. Asy-syajar, terus? Hewan-hewan. Ad-dawab, terus? Hewan-hewan yang melata banyak di antara manusia. Wa katsirun minan nas. Allah enggak bilang. Antum perhatikan satu hal di sini, subhanallah ya. Allah bilang bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu semuanya tanpa terkecuali mereka sujud kepada Allah tabaraka
wa ta'ala. Semuanya sujud. Ya, semuanya tidak ada terkecuali. Oh, gunung ini yang nggak ikut sujud. Gunung apa ya terkenal di Indonesia misalnya? Semua gunung sujud kecuali gunung apa? Gunung Salak atau apa misalnya? Nggak ada. Semua sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang-bintang yang ada di langit, ya, kecuali bintang titik-titik atau bintang fulan, tidak apa? Tidak ikut sujud. Enggak, semuanya sujud kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan kalau seandainya matahari ada 10, bulan ada 100, semuanya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'iatul lillah. Semuanya taat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak melihat sesuatu dalam ayat ini di mana semua makhluk kata Allah sujud kepada Allah. Tapi ketika nyebut manusia, Allah bilang apa? Wa katsirum minan nas. Coba baca. Tetapi banyak manusia mendapatkan azab. Sebagian dari antara manusia, banyak dari manusia. Allah bilang banyak. Banyak itu menunjukkan semua atau tidak? Banyak dari manusia menunjukkan semuanya atau sebagian dari manusia? Hatta yang ngaku Islam pun sekarang yang sholat, yang sujud sama Allah cuman sebagiannya. Ajib ya ayat ini. Allah bilang semua makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya sujud kepada Allah. Tapi untuk manusia, ketika Allah nyebut manusia, Allah hanya bilang, ya banyak sih dari manusia yang sujud. Tapi akhir ayat, barang siapa sebelumnya tadi antum baca, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Banyak di antara manusia yang pantas mendapatkan azab. Sebabnya apa? La yasjudun. Mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini sujud. Sebagian doang. Masya Allah, kalah kita sama makhluk Allah yang lain. Semuanya yasjud lillah. Semuanya sujud kepada Allah tanpa terkecuali. Ya, kecuali sebagian dari jin dan sebagian dari manusia. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi berbicara seputar sujud, ya, ibadah besar ini, saya ingin memperlihatkan, atau maksudnya kita ingin membahas sedikit, mau menjelaskan sedikit gimana sih sujudnya Rasulullah SAW yang baik, yang benar, sesuai dengan cara yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita penting sekali untuk tahu. Jangan ngomong sujud, tapi piye sujud yang benar, nggak tahu kan, ajib jadinya toh. Maka perlu kita bahas, ya, sedikit bahas, ya, berapa menit ke depan, bagaimana sih sujudnya Rasulullah SAW, yang beliau memerintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Termasuk dalam salat yang inti adalah sujudnya. Berarti ya sujudlah kalian sebagaimana melihat Rasulullah SAW sujud. Ya, kita nggak hidup zaman Rasul udah nggak ada. Gimana tahu sujudnya Rasul? Hadis-hadis Rasulullah SAW bertebaran yang menerangkan tentang apa? Kaifiyat sujudin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendatangi antum penuh dengan perjuangan luar biasa, jalur macet semua, masya Allah. Ya, kita lihat bagaimana sih sujudnya Rasulullah SAW. Yang pertama, perhatikan ini, biar nggak salah terus sujudnya sampai mati, salah terus, ada aja salahnya. Jangan sampai kita istiqomah di atas kesalahan. Perbaiki yang salah, ya. Jangan kedemenan di atas kekeliruan dan kesalahan. Nggak benar, nggak bagus itu. Seorang mukminah harus selalu berusaha lebih baik dan lebih baik. Jangan istiqomah di atas kesalahan. Yang pertama, ya, bagaimana sujudnya Rasulullah SAW? Kita lihat dari awal beliau mau khurur, mau turun. Di mana beliau SAW kalau mau sujud, ya, beliau tidak bertakbir, ya, sebelum beliau bergerak. Maksudnya apa? Cara yang sunnahnya, kemudian nanti kita sebutkan yang salah. Cara yang sunnah beliau ketika sujud itu adalah takbirnya ketika mau turun untuk sujud itu bersamaan dengan gerakan sujud. Paham nggak maksud saya ini? Jadi beliau kalau mau sujud itu takbirnya sama gerakan sujudnya itu serempak. Paham? Jadi apa namanya?
gerakan beliau untuk sujud itu serempak dengan takbir. Allah, paham? Sampai selesai di lantai, paham toh? Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Takbir dulu baru gerak. Allahu Akbar baru gerak turun untuk sujud. Enggak. Begitu juga sebaliknya, beliau tidak mengucapkan takbir setelah beliau sudah sempurna dalam keadaan sujud, sudah di lantai gitu ibaratnya, sudah di tanah sujud baru dibilang Allahu Akbar. Enggak, tidak seperti itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, mau sujud itu antara takbir beliau dengan gerakan itu serempak. Paham maksudnya ini? Ini ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita tidak, ini mohon maaf, walaupun kita tidak dituntut untuk apa? Untuk melakukan seperti suara tibel, seperti suara tabel, gendrang, apa maksudnya untuk memberikan mat dengan sepanjang-panjangnya sebagaimana sebagian imam Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar biasa saja. Itu insya Allah cukup, tidak perlu harus dikasih mat yang nanti makmumnya duluan ruku, imamnya belum selesai Allah dinyanyikan gitu. Jangan. Jelas ini? Jangan sekelasnya. Itu pertama. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah akramani wa akramakunallah. Ya, berarti keadaan ketika takbir mau sujud ini berbeda dengan ketika kita mau apa? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ada pilihan. Dalam hadis Bukhari, boleh kita takbiratul ihram itu, ini nggak mau ngangkat. Jadi kalau dalam hadis Bukhari berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau kita mau takbiratul ihram untuk mulai sholat, itu bisa sebelum apa? Bisa dalam hadis Bukhari bisa serempak dengan gerakan Allahu Akbar. Paham? Bisa serempak dengan gerakan. Hadisnya sahih, hadis Bukhari. Boleh. Atau yaitu apa? Setelah apa? Setelah takbir baru dia ngangkat tangannya, menggerakkan tangannya setelah takbir. Allahu Akbar. Paham? Hadis Bukhari juga. Ya, hadis Bukhari juga. Atau dalam hadis An-Nasa'i sebelum ya, sebelum Allahu Akbar. Paham? Ada 3 cara. Tiga-tiganya hadisnya sahih. Mau pakai yang mana? Tapi kebanyakan kita apa ya? Barang ya? Allahu Akbar. Ya, gak apa-apa. Tapi sesekali divariasikan biar ilmunya nyantol. Coba kalau antum gak pernah praktekkan, lama-lama ya hilang, nggak akan ingat, nggak akan ingat lagi. Oh ternyata Rasulullah SAW ada loh cara ngangkat apa takbir yang lain, maksudnya bacaan takbirnya itu ada yang setelah gerakan ada yang ngangkat tangannya, ada yang setelah takbir, ada yang sebelum takbir, ada yang sejajar dengan takbir. Paham ini? Jadi tolong divariasikan. Sama kayak takbir intiqal. Ya, jangan hanya taunya takbir intiqal ketika ketika mau sujud doang, takbir sami Allahu liman hamida, takbir intiqal. Ketika mau ketika mau sujud, ya dalam keadaan tertentu saja dia angkat tangan untuk takbir. Tapi sesekali kita praktekkan bahwa dalam setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu Rasulullah kadang-kadang ahyanan itu beliau beliau takbir. Antum sekarang sudah sujud nih, sujud pertama, Allahu Akbar, sujud. Ketika antum bangkit mau duduk antara 2 sujud, kadang-kadang Rasulullah SAW takbir juga, ngangkat kedua tangan. Kalau ada orang sholat kayak gitu di sebagian tempat, aneh, sholatnya lain. Orang mana itu ya? Padahal nabinya sholatnya kayak gitu, ahyanan, kadang-kadang. Tapi karena jahal, nggak punya ilmunya, aneh. Ada orang kunut siang-siang bolong, kunut nazilah siang bolong, zuhur, asar. Sama kayak anak mimpin sholat zuhur di rumah, di masjid, kemudian ada tukang roti numpang sholat. Ketika itu saudara kita di Palestina ditindas, dibantai dan seterusnya, maka kita waktu tersebut kunut nazilah, maka ada yang keluar dari sholat, airan, ini kunut apaan sih yang bolong, dan tahunya kunut cuma di subuh. Itulah perlu ngaji. Makanya kalau nggak ngaji semuanya jadi aneh. Kalau sudah ngaji nggak ada yang aneh, bahkan dia yang aneh ibaratnya gitu kan. Seperti itu ya, dia lain. Coba dia hidup di zaman Nabi, dia yang lain. Itu yang sekali cintai, harus belajar. Makanya
Taib. Ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, yang kedua adalah beliau apabila mau sujud, ya, beliau bertakbir dan meletakkan kedua tangannya dulu sebelum dua lutut namanya nih ya. Walaupun di sini khilafnya sehat, khilafnya lah nggak usah berantem gara-gara ini gitu kan. Ya, ada yang mengatakan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur bahwasanya yang kalau mau sujud itu dulu? Dua lutut dulu. Sebagian mengatakan yaitu kedua telapak tangan dulu. Ya, khilaf sehat memang. Terserah antum. Tapi yang jelas dalam perselisihan yang ada, kita punya kewajiban mencari mana yang lebih dekat kepada sunnah, mana yang lebih sahih dalilnya, mana yang lebih kuat dari segi dalil. Itu kewajiban kita. Nggak boleh cari pendapat tuh yang enak-enaknya doang. Ustadz, ana mah enaknya gelepar langsung pakai lutut Ustadz, gubrak gitu kan, dan seterusnya. Jangan mengambil pendapat tuh karena enaknya, paham? Ya. Tapi karena dalilnya kenceng, karena dalilnya kuat, ya. Itu jemaah sekalian cintai. Maka dalil yang lebih dekat dalam hal ini dalam hadis Bukhari wallahu taala alam, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang di antara kalian mau sujud, janganlah dia turun seperti onta, kata Rasulullah SAW. Ya, falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkanlah kedua tangannya dulu ketika sudah mau sujud di lantai gitu. Letakkan kedua tangannya dulu, telapak tangannya dulu sebelum sebelum kedua lututnya, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi saya katakan, ini khilaf sehat. Ada yang dengkul duluan, maksudnya ada yang lutut duluan, ada yang dua tangan duluan. Jangan berantem gara-gara itu. Ente salah, enggak perlu. Ya, masing-masing punya hak untuk merojihkan satu di antara dua pendapat tanpa menjadikan tarjihannya jadi fitnah, ya, jadi petaka, jadi percekcokan, perselisihan di antara manusia. Yang terpenting itu adalah jangan sampai ada yang antara kedua telapak tangan sama lututnya sama-sama serempak ke bumi, ke tanah, jadi gubrak kayak binatang yang mau binatang yang mau tidur, atau pakai onta atau sapi kalau mau tidur atau gitu kan, mau istirahat, itu gimana, gubrak sama badannya sama kakinya, gubrak. Jangan seperti itu, jadinya berisik. Seperti itu jamaah sekalian cintai. Tapi tetap juga kita kadang masih dengar gitu, sebagian masjid itu gempar masjidnya itu karena suara dengkul dan tang gubrak. Ini tidak dibenarkan jamaah sekalian cintai. Yang ada perselisihannya antara dua tangan dulu atau dua lutut dulu gitu. Yang lebih dekat kepada dalil wallahu alam kedua tangan dulu. Naam. Kemudian jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa innal yadaini tasjud kama yasjudul wajhu fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi. Kata beliau, sesungguhnya kedua tangan juga sujud. Jadi yang sujud bukan bukan jidat kita doang. Kedua tangan juga, kata Rasulullah SAW, itu sujud juga kepada Allah Jalla wa'ala. Semua anggota tulang yang 7 itu yang nanti kita akan bawakan, itu semuanya sujud kepada Allah. Jadi bukan hanya jidat kita doang yang sujud kepada Allah di saat kita sujud. Ya, anggota yang 7 itu semuanya juga sujud. Kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita, itu semuanya sujud, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan jidatnya, letakkan pula kedua tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara kaifiat sujudnya Rasulullah SAW, bahwa tolong diusahakan antara jemaah sekalian cintai, antara jidat kita ini itu tidak ada hail, tidak ada penghalang. Jadi jangan pakai peci begini misalnya, langsung menutup jidatnya. Jadi nggak langsung mubasyir, nggak langsung menyentuh dengan menyentuh dengan tanah. Usahakan sorbannya atau pecinya atau apanya itu agak diangkat supaya supaya jidatnya ketika sujud itu betul-betul langsung bersentuhan, menghinakan diri di tanah atau di bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul nempel jidat kita dengan tanah Allah, bumi Allah, yang menunjukkan betul-betul tazallul, penghinaan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Kita kalau sholatnya pakai kasur, makanya dimakruhkan, dibenci, kecuali orang uzur, dibenci hukumnya orang sholat di atas
kasur yang agak tebel, jadi apa, kayak orang ini, maksudnya sholatnya orang manja gitu loh. Sholatnya orang manja, orang ketahuan agak males gitu sholatnya, nggak mau menghinakan diri, maunya sholat di atas yang tebel banget dan seterusnya, empuk banget sampai nggak berasa di bumi gitu, melayang-layang. Jangan. Itu jangan sekali cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah, perhatikan ini mulai banyak yang penting-penting di akhir-akhir nih. Adalah Rasulullah SAW ketika sujud yadhummu asabi'ahu wa yuwajjihuha ilal qiblah. Adalah beliau kalau ketika sujud meletakkan kedua telapak tangan, itu beliau yadhum, jangan direnggangkan. Allah, anggap saja ini lantai, Allahu Akbar, direnggangkan enggak, tapi apa? Dom, dirapatkan. Berbeda nanti dengan apa? Jari jemari kaki. Itu jari jemari kaki jangan dikempet kayak orang sholat ketakutan. Paham? Jari kaki, tahu jari kaki ketika kita sujud, jangan dia apa? Digabungkan, dia direnggangkan. Beda, ya, dia direnggangkan seraya menghadap ke kiblat semua. Ya, jangan sujud semaunya, pakai ujung jempol kakinya itu dia pakai sujud kadang kaki. Ini orang malas semua sholat kalau kayak gini nih. Ya, sentuhkan semua dengan bumi Allah, karena semua jari jemari kita itu kaki itu jago sujud kepada Allah. Jangan sampai ada yang nggak nyentuh. Sombong banget tuh kelingking kakinya, anak jari kakinya nggak disentuhkan di bumi Allah, nggak sujud dan seterusnya. Semuanya harus disujudkan kepada Allah seraya dihadapkan menghadap apa? Kiblat. Ya. Jadi jangan ada yang sujud kakinya di apa? Karena kalau contoh kan antum insya Allah paham ya. Kemudian untuk jari jemari tangan, jadi sekali lagi ketika sujud dirapatkan semua dan dihadapkan ke kiblat. Jangan ada yang mencong-mencong, ya, ke dalam mencongnya atau ke luar. Jangan, lurus menghadap kiblat, ya, lurus menghadap kiblat. Kemudian, akhwani wa akhti fillah, akramani wa akramakunallah. Dan ketika meletakkan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah, di lantai, itu apa? Semuanya ngeplak di mana? Di lantai. Jangan ada yang banyak kan orang malas salat. Maksudnya apa? Tangannya itu nggak njeplak, paham maksudnya? Jangan malas, plak gitu loh. Semuanya kena di lantai. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang malas gitu kan. Jadi nggak ngeplak semua. Ya. Sudah nggak merapat, nggak geplak lagi, ya, kayak nyekung begini, jangan, ya, jangan. Itu kekeliruan yang ada, ya, kesalahan-kesalahan yang ada ketika sujud. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW kalau sujud itu peletakan kedua telapak tangan beliau itu ada dua cara. Ada yang sejajar, kadang beliau sejajarkan dua telapak tangannya dengan apa? Bahu, paham? Maksudnya kan prakteknya bisa insya Allah ya. Pokoknya ketika sujud tuh sejajarkan dua telapak tangan yang menghadap kiblat nih, sejajarkan dengan apa? Bahu. Atau cara yang lain boleh. Itu adalah apa? Hadzwal udhunain, yaitu apa? Kadang-kadang beliau SAW mensejajarkan antara dua telapak tangan yang menghadap kiblat nih, sejajar dengan apa? Dengan dua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak, selain dua cara ini, itu cara sendiri. Maksudnya bikin cara sendiri. Selain dua cara ini, maka itu adalah kaifiat yang dibikin-bikin sendiri. Imma karena dia malas atau udah jadi kebiasaan atau apa dan seterusnya. Paham ini jemaah sekalian cintai? Ya. Maka bisa sejajar dengan dua telinga, bisa sejajar dengan dua mankibain, yaitu pundak. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sujud betul-betul meletakkan dan menyentuhkan, jeplakkan apa? Jidat beliau dan juga hidung beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah, di lantai. Sebagian manusia jidatnya doang yang numpang lewat, ya, mampir di bumi Allah, tapi hidungnya nggak ikut. Padahal nanti ketika Rasulullah apa? Menyebutkan anggota tujuh tulang yang harus sujud, beliau menyebutkan apa? Ketika menunjuk kepada jidat itu, beliau membawa telunjuk beliau kemana? Perhatikan. Beliau ketika menjelaskan, kan ada 7 tulang kan yang harus sujud kata Rasulullah. Beliau sebutkan 2 telapak kaki, gitu kan? Kemudian apa lagi? 2 telapak tangan, 4. Kemudian
2 lutut. Jadi berapa? 6. Satu lagi mana? Ustadz, jidat sama hidung kan beda katanya. Berarti kan 8 jadinya Ustadz. Ya, kok hadisnya bilang 7, kok kalau dihitung-hitung jadi berapa? Jadi 8 Ustadz. Enggak. Ketika Rasulullah mengisyaratkan kepada jidat, beliau caranya gimana? Mengisyaratkan di hadapan para sahabat. Yang ketujuh, jidat. Set. Paham? Beliau mengisyaratkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya jidat dengan hidung itu satu apa bahasanya Indonesia itu? Satu kesatuan. Masya Allah. Ya, satu kesatuan ibaratnya. Maksudnya, ya, dia adalah dihitung satu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau apa? Ketika mengisyaratkan jidat serat ke bawah. Tidak hanya 7, enggak. Tapi beliau mengisyarat ke sini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian jamaah sekalian cintai, begitu juga beliau alaihi salawatu rabbina wa salamuhu. Itu apa? Yumakkin atrafa asabi'il qadamain muwajjihatan ila al-qiblah. Beliau betul-betul menyentuhkan atau meletakkan ujung-ujung jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah dan dihadapkan semuanya menghadap kiblat. Dan satu hal yang banyak saya lihat kelalaian dan kesalahan di antara kaum muslimin ketika sujud, perhatikan. Ini banyak sekali masih kita lihat. Hatta bahkan yang sudah ngaji kadang lalai juga. Yaitu apa? Ketika bersujud, ya, Rasulullah SAW meletakkan apa? Ya, ujung-ujung jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kiblat semua. Kemudian antara dua telapak kaki itu diapain? Dirapatkan. Jangan kayak orang apa gitu ya, direnggangkan, itu kesalahan. Adapun hadis yang mengatakan kana yufarrij baina qadamaihi, ya, inda sujud, adalah beliau SAW merenggangkan antara kedua telapak kaki beliau ketika sujud. Dhaif. Lemah hadisnya, enggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil. Yang sahih adalah Rasulullah SAW apa? Kana yarussu baina qadamaihi, adalah beliau apa? Mensejajarkan, merapatkan antara dua, ya, telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini diperhatikan. Ini penting karena masih banyak yang kita lihat masih apa? Lalai, masih merenggangkan dan seterusnya, enggak tahu itu sunnahnya dari mana. Ya, itu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian, ya, berdasarkan, ya, kita meletakkan atau mensujudkan 7 tulang ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kami disuruh, disyariatkan oleh Allah maksudnya, bahwasanya apa? Kita kalau sujudnya yaitu di atas berapa? 7 tulang kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang sekedar faedah ilmiah jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ada jenis-jenis penyakit, insyaallah para dokter tahu kali ya. Ada jenis penyakit tertentu yang itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan terapi sujud, yang syaratnya adalah apa? 1, harus menghadap kiblat, ya. Kemudian yang kedua, harus, ya, di tanah, nggak bisa di kasur, nggak bisa di spring bed sujudnya, terapi kesehatan ini. Dan juga apa? Harus sujud dengan semua anggota, apa maksudnya yang 7 itu, tulang yang 7 tersebut. Baru terapi itu bisa bermanfaat bagi penyakit tertentu yang insya Allah mungkin para dokter ada yang lebih tahu masalah ini. Dan yang bukan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah sebuah faedah bahwa nanti jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti, ya, semua anggota badan atau anggota yang 7 itu yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu apa jemaah sekalian cintai, itu tidak dimakan oleh apa? Kalau toh orang itu masuk neraka tapi dia pernah sholat, suka sujud dulu di dunia, tapi kan ada dosa dia mampir di neraka, maka 7 anggota itu kata Imam Nawawi tidak dimakan oleh apa? Tidak dimakan oleh api jahannam. Subhanallah. Ya, tidak dimakan oleh api jahannam. Sebagaimana Imam Nawawi katakan, ya, innan nar la ta'kulu jami'a a'dha'is sab'ah. Bahwasanya apa?
sesungguhnya neraka itu tidak bisa memakan, melahap, membakar, menggosongkan ya 7 anggota yang sujud tersebut. Subhanallah. Ya, tapi kalau 7 anggota itu nggak pernah dipakai untuk sujud kepada Allah, ya lain masalah. Gosong kabeh insyaallah. Ya, itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penegasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan sekaligus perkataan beliau ini menunjukkan beda azabnya orang beriman dengan azabnya orang kafir di neraka. Kalau orang kafir semuanya terbakar, paham ini? Ini bedanya. Kalau orang kafir semuanya terbakar. Tapi kalau orang mukmin yang mampir di neraka untuk mengambil gelar jahannamiyun sebagaimana dalam hadis Bukhari, mantan-mantan penghuni neraka jahanam karena kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan, tapi dia punya tauhid, nanti ujung-ujungnya akan dikeluarkan toh? Akan diangkat dari neraka toh? Hah? Ternyata apa jangan sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Anggota sujud yang 7 maksudnya apa? Ya tulang yang 7 itu, anggota yang 7 itu tidak dimakan oleh apa? Tidak dimakan oleh api, tidak bisa dilalap oleh api. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, akramani wa akramakunallah. Begitu juga wa akramakumullah. Begitu juga adalah Rasulullah SAW ketika sujudnya menjauhkan antara apa? Kedua tangan beliau dengan bahu beliau. Paham ini? Jadi jangan ada yang sujudnya apa? Hatta perempuan. Enggak ada sujud yang ajaran kiai-kiai kita di kampung mengatakan, "Oh, kalau perempuan sujudnya beda karena dia ya titik-titik, punya titik-titik, maka harus sujudnya ngetet gitu." Enggak ada itu. Itu akal-akalannya kiai kita di kampung. Dia mengatakan kalau perempuan harus apa? Agak ngetet ketika sujud gitu. Apa bahasanya ngetet itu? Paham antum kan? Harus ngedempet gitu. Enggak ada. Rasulullah SAW bersabda, "An-nisa syaqaiqur rijal." Bahwasanya perempuan itu ya gandengannya laki, ya podoai dalam semua hal, kecuali dalam hal-hal yang apa? Memang dikecualikan oleh syariat. Ya. Dalam segala hal laki sama perempuan dalam salat sama semua. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang mungkin dibedakan oleh syariat. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah Rasulullah SAW kalau sujud itu menjauhkan antara dua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bahu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh anjing ketika apa? Ketika duduk. Anjing kan gini kan? Ya toh? Maka jangan ada orang sujud ngeleper kayak gini. Ini sujudnya anjing. Mohon maaf. Nabi yang bilang ya, maksudnya cara duduknya anjing, bukan berarti yang sujud itu anjing, tidak, ya, maksudnya itu adalah cara apa? Cara duduknya anjing, nggak boleh manusia, ya, apalagi orang yang sholat tasyabuh dengan anjing. Orang tadi Rasul melarang kita untuk sujud, turun sujud sebagaimana onta, apalagi dengan anjing, lebih jangan lagi. Tapi ternyata banyak orang-orang yang ya punya penyakit kemunafikan yang Allah firmankan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Gimana mereka? Orang munafik itu Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas-malasan, udah lemes, geleper gitu. Enggak, kusala itu ciri-ciri salatnya orang munafik yang punya penyakit nifaq. Ya, bukan nifaq i'tiqadi ya, nifaq amali. Ya. Itu ciri-cirinya. Mereka salatnya itu apa? Malas-malasan, geleper dua lengannya. Kecuali bagi orang yang mungkin dia punya penyakit lumpuh atau apa, dan seterusnya, stroke atau apa, lain masalah, uzur. Tapi kalau sehat walafiat nggak ada masalah. Kayak gini, ini ya adalah bastul kalb, cara anjing ketika dia duduk seperti itu. Tidak boleh kita menyerupai cara duduknya anjing ketika sujud. Jamaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian sampai-sampai saking Rasulullah SAW merenggangkan antara kedua lengan beliau dengan bahu, saking renggangnya, kata para sahabat, hatta yura bayadu ibtih, sampai kelihatan putihnya ketiaknya Rasulullah SAW. Dan insya Allah ketiak beliau lebih putih dibandingkan ketiaknya ibu-ibu, insya Allah.
Ya, sallallahu alaihi wasallam, bersih, sallallahu alaihi wasallam, putih. Dan beliau mengajarkan kita nggak boleh lewat 40 hari bulu-bulu yang ada itu dibiarkan. Karena kalau lebih 40 hari kita biarkan bulu-bulu itu, ngantong dosa kecil tiap hari. Ya, dibersihkan jemaah sekalian cintai. Jangan kayak semuanya berbulu kayak jenggot dan seterusnya, jangan. Nggak boleh. Islam sampai ngatur bulu ketiak, diatur sama Islam. Mana ada agama yang kayak Islam, subhanallah, sempurna mengajarkan. Jangan sekali cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kelihatan beliau SAW putihnya ketiak beliau SAW ketika sujud, saking renggangnya. Jadi nggak nyempet kayak gini, kayak orang malas dan seterusnya. Waliyadzubillah. Sampai-sampai saking renggangnya antara bahu beliau dengan kedua lengan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sujud, apa kata para sahabat? Hatta annahu law marrat, ya, yani bahmatun, ya, apa? Lau marra bihi, ya, lau marrat bihi bahmatun, ya, kata beliau, kata para sahabat bahwasanya hatta lau anna bahmatan arada an tamurra la marrat. Kalau seandainya ada anak binatang, anaknya binatang, mungkin anak kambing atau kucing atau apa dan seterusnya, itu kalau lewat di bawah apa? Di bawah, ya, antara apa namanya, di bawah bahu beliau SAW ketika sujud, itu niscaya dia akan lewat nyantai saja tanpa menyentuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking jauhnya antara apa? Antara dua lengan beliau dengan, ya, bahu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Inna kunna lana'wi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an jambaihi idza sajada." Kami itu sampai-sampai kasihan sama Rasulullah sallallahu. Beliau kalau sujud itu, Masya Allah, berarti benar-benar apa ya? Ya, benar-benar apa? Ya, benar-benar renggang gitu. Ya, sujud Rasulullah sallallahu. Sampai-sampai para sahabat yang melihat itu mengatakan, kami kasihan melihat Rasulullah SAW lagi sujud tuh, banyak apa, renggang sekali gitu kan, sehingga bebas apa yang mau lewat nggak akan nyentuh ibaratnya gitu, subhanallah. Sampai kami kasihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata para sahabat. Kemudian jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Taala, ya, yang terakhir tentang kaifiat sujud beliau sallallahu alaihi wasallam mungkin yang perlu saya bawakan, bahwa adalah sujud beliau sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Ya, sujud beliau itu panjang. Pernah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam sebuah pertemuan itu ngumpul dalam sebuah pertemuan dan jamaah banyak. Maka lihatlah saling menghormatinya mereka. Kalau ada pertanyaan berkaitan seputar akidah, maka nggak ada yang ngocol-ngocol. Gua aja yang jawab, nggak. Saling apa? Saling menghormati. Kalau seputar akidah, udah serahkan kepada yang lebih ahli, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Seputar akidah keren. Kalau pertanyaannya seputar fikih, udah kasih pawangnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Oh, kalau seputar ilmu hadis, jangan ngocol-ngocol, kasih orang yang paling alim tentang ilmu hadis di kolong bumi ini, di bawah kolong langit ini, di abad ini. Siapa beliau? Syekh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Ajibnya ketika mau sholat, lucunya ketika mau sholat, biasa. Jangankan mereka, para ulama, orang kalau ada ustadz lagi bertemu di sebuah tempat, misal kebetulan di satu masjid mau sholat, ustadz silakan maju. Oh, enggak, itu aja. Ustadz itu aja. Enggak, saling ini, ya tak? Itu yang terjadi di antara mereka, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani. Ketika mau sholat bingung siapa yang oleh panitia, siapa yang dipersilahkan untuk ngimamin sholat. Maka apa? Syekh bin Baz mengatakan, karena beliau menjadi apa? Pimpinan majelis waktu tersebut. Syekh bin Baz mengatakan, ya, bahwasanya yang menjadi imam kita adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maju, disuruh maju Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka beliau karena dipasak-pasak, disuruh-suruh, akhirnya Syekh Albani maju. Apa kata beliau? Lihat, menantang jamaah dengan mengatakan apa? Usalli salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am ukhaffif. Nih ada dua opsi dari saya. Kalian mau tak ajak salat kayak salatnya Rasul atau saya ringanin? Paham nggak maksud beliau ini? Ketika beliau kalian mau tak ajak salat kayak salatnya Rasul, maksudnya apa beliau di sini? Mau panjang, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang kayak Rasul, atau ringanin saja? Apa kata Syekh bin Baz? Enggak. Contohkan kami bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah salatnya Rasulullah itu apa? Sujudnya apa?
panjang. Karena beliau paling merasakan kelezatan yang tiada tara itu ketika beliau bisa sujud menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sujud beliau sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian cintai adalah sujud yang panjang. Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Shaddad menceritakan begini dalam hadis sunnah, dalam hadis Nasa'i. Beliau menceritakan begini, kharaja alaina Rasulullah SAW fi ihda salatayil ashi al-zuhra wal awil asr. Pernah suatu saat Rasulullah SAW itu keluar dari salah satu ruang atau kamar istri beliau SAW, keluar untuk memimpin kami sholat. Beliau imam, memimpin kami sholat, entah itu sholat zuhur atau sholat asar waktu tersebut. Kemudian apa? Wa huwa yahmilul Hasan awil Husain. Dan beliau membawa atau menggendong siapa? Cucu beliau, Hasan atau Husain. Ya, yang sebagian orang sekarang tahunya cuma Husain tok. Lebih banyak nyebut nama Husain daripada nyebut nama Allah dan Rasulullah SAW. Ada apa? Kok cuma Husain doang? Kok cuma Abu Abdullah doang? Mana Hasannya? Ya, kok lebih banyak nyebut Husain daripada nama Allah, Rasulnya? Ada apa? Agama apa? Itu jemaah sekalian cintai. Ada yang menyiduk nggak apa-apa. Kemudian yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, adalah sujud ketika beliau SAW keluar, maka beliau memimpin kami salat zuhur atau salat asar waktu tersebut. Beliau bawa Husain atau Hasan kalau nggak salah waktu tersebut. Maka apa? Maka beliau maju untuk ya memimpin salat di biasa tempat beliau ngimamin salat sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan diletakkan di mana atau Husain diletakkan di kaki kanan beliau di sini, disuruh berdiri di dekat kaki kanan. Di lapak kaki kanan gitu. Biasa anak-anak kan nempel kalau lagi bapaknya ngajak dia sholat di masjid atau mana, biasanya nempel sama bapaknya kan, ditaruh di kanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat kaki kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, thumma kabbara, kemudian beliau bertakbir, wa sajada sajdatan atala fiha. Kemudian beliau setelah itu ruku, sujud, kemudian dia sujud dengan sujud yang sangat panjang sekali. Ya, sujudnya panjang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Para sahabat khawatir, jangan-jangan ini Rasulullah SAW ada apa ini Rasulullah SAW kok nggak bangkit-bangkit, kok lama banget sujudnya, jangan-jangan terjadi sesuatu. Kalau enggak beliau sedang dapat wahyu ini, ya kan? Kalau enggak terjadi sesuatu sama beliau, ya jangan-jangan ada wahyu turun ini. Dan wahyu kalau turun nggak ringan jemaah. Wahyu kalau turun kepada Rasulullah SAW itu nggak gampang. Semua ayat turun kepada Rasulullah SAW itu berat. Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan, kami akan berikan kepada engkau Muhammad qawlan thaqila, ucapan yang berat. Apa maksudnya? Al-Quran, wahyu. Ya, wahyu. Sampai seorang sahabat mengatakan, cerita, ketika kami duduk-duduk sama Rasulullah SAW, kebetulan pahaku ditindih sama pahanya Rasul, paham? Biasa kalau orang ya, di majelis agak sempit, agak jejel-jejelan, kadang-kadang paha kita ya entah nindih orang lain atau paha kita yang ditindih orang, paham toh? Nah sahabat ini kebetulan pahanya ditindih sama Rasulullah SAW. Jibril datang membawa wahyu, dan kalau wahyu turun berat sekali bagi Rasulullah SAW. Yang paling berat apabila datang wahyu seperti suara apa? Suara itu ya? Enggak, suara apa? Suara lonceng. Berat sekali bagi Rasulullah SAW. Ini Jibril datang, paha sahabat ini bawa paha Rasulullah SAW. Maka apa? Ketika Rasulullah SAW ya menerima wahyu dari Jibril di waktu tersebut, kata sahabat itu, aku merasakan paha Rasul kayak beratnya gunung Uhud, kayak rasanya masuk berat sekali. Saking beratnya kalau turun wahyu. Apalagi ketika turun ayat tentang riba, sampai onta beliau nggak tahan berdiri itu, ngeleper onta beliau SAW, saking nggak main-mainnya perkara dosa riba itu. Tapi masih banyak yang doyan, masih banyak yang suka berzina. Karena apa? Makan harta riba sama halnya dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri di depan Ka'bah, ditonton rame-rame oleh orang. Itu kan keji banget, ya. Banyak orang yang masih doyan dengan makan harta riba, berarti dia masih doyan dengan zina. Karena Rasulullah SAW menyamakan dosa makan riba itu seperti apa? Zina, waliyazibillah. Tapi kadang-kadang masih banyak yang istiqomah makan harta riba, kerja di tempat yang ada ribanya dan seterusnya. Kenapa? Karena tipisnya dan nihilnya keimanan dan kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah sebelum datang hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah. Maka apa? Sahabat ini khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW. Kalau enggak, beliau lagi keturunan wahyu ini, maksudnya lagi turun wahyu sama beliau, kok sujudnya panjang sekali. Maka apa jamaah sekalian cintai? Ada seorang sahabat, maksudnya Abdullah bin Shaddad ini, beranikan diri untuk apa? Saking sayangnya sama Rasul, khawatir jangan-jangan Rasul kenapa-napa. Maka apa jemaah? Maksudnya apa? Hah? Beliau apa? Ngangkat kepalanya dari sujud. Ini karena khawatir sama kekasih mereka Rasulullah SAW. Maka apa? Dilihat, ternyata ada bocah di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi main kuda-kudaan di atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hasan, entah Hasan atau Husain di dalam riwayat ini. Ya, subhanallah. Jadi apa? Ternyata ada anak kecil di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu siapa? Entah Hasan atau Husain yang lagi kuda-kudaan di atas kakeknya, di atas punggung kakeknya. Sehingga Rasulullah SAW apa? Sujudnya lama dan tidak mau apa? Tidak mau mengganggu kuda-kudaan cucunya, subhanallah, sampai dia puas dulu, subhanallah. Sampai sahabat itu jadi panik, jadi ya apa? Jadi khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa dan seterusnya. Maka setelah selesai, para sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sujatan atalta hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun aw kana yuha ilaik. Ya Rasulullah, tadi engkau salatnya panjang banget sujudnya, sampai kami khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepadamu, kalau enggak engkau sedang diturunin wahyu. Ya Rasulullah, faqal inna bni hadza. Lihat, Nabi SAW membahasakan Hasan atau Husain di sini dengan bahasa anak. Inna bni hadza. Beliau tidak mengatakan hafidi hadza, cucuku ini, enggak. Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya anakku ini. Beliau SAW membahasakan cucu beliau dengan bahasa anak, ya. Saking dekatnya dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan entah Husain di sini, itu apa? Beliau membahasakan dengan bahasa apa? Ibni, anak saya. Inna bni hadzar tahalani. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini, bikin aku jadi kuda-kudaan. Dia kuda-kudaan di punggungku. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatah. Aku nggak suka membuat dia apa? Ya, selesai dari hajatnya sebelum dia puas, maksudnya. Maksudnya apa? Biarin dulu dia sampai puas kuda-kudaan, baru nanti ya selesai begitu saja dan seterusnya. Kan ini teguran bagi kita yang masya Allah waktu bermain, waktu untuk bercanda sama anak-anak kita sangat sedikit. Ini teguran sekaligus dari Rasulullah SAW buat kita, ya, buat mereka yang sangat pelit, bakhil, medit untuk ngasih sekian jam dari waktunya untuk jalan main sama anaknya, keluar ngajak istrinya, dan supaya tidak dikungkung terus di rumah anak dan istrinya, ya. Itu jawab sekalian cinta. Rasulullah SAW apa? Masya Allah ingin mencontohkan bagi kita bahwasanya ada waktu untuk anak-anak. Hatta bahkan apa? Dalam sholat beliau kasih waktu buat anak beliau di sini, yang dalam artian cucu beliau di sini sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini. Kemudian banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan memang sujud beliau SAW adalah sujud yang panjang. Sampai dalam sebagian riwayat berdirinya beliau sama sujudnya itu apa? Sama. Karena apa jemaah? Saking menikmatinya yang namanya apa? Sujud kepada Allah SWT. Beliau SAW sudah bisa merasakan nikmatnya, lezatnya sujud kepada Allah SWT, menghinakan diri kepada Allah SWT. Maka kerap kali beliau SAW mengatakan kepada Bilal biar segera azan. Saking gak tahannya beliau, saking gak sabarannya beliau ingin segera sujud, ya, menghinakan diri, meletakkan jidat beliau di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerap kali beliau mengatakan kepada Bilal, padahal kadang belum masuk waktu, beliau sudah bilang, arihna bis salah, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, cepat-cepat bikin kami enjoy, bikin kami istirahat, bikin kami enak, bikin kami nyantai dengan salat ini, merasakan lezatnya salat ini. Wahai Bilal, cepat azan, jangan lelet, jangan lambat. Subhanallah. Itu saking apa jemaah sekalian, saking enggak sabarannya beliau segera selalu ingin segera sujud, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ya orang yang paling merasakan bagaimana lezatnya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tahu rahasia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana kita sujud kita gimana selama ini? Subhanallah. Adakah sujud kita sebagaimana sujudnya Rasulullah SAW? Adakah solat kita sebagaimana solatnya Rasulullah SAW?
Adakah tumak ninah kita sebagaimana tumak ninahnya Rasulullah SAW? Wallahi Al-Imam Al-Albani yang saya sebut tadi, Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala ketika mengomentari salat musii ar-rajul musii'is salah. Maksudnya ketika Rasulullah SAW, ketika Imam Al-Albani mengomentari hadis tentang laki-laki yang salatnya enggak bagus, yang disuruh ulang salatnya berkali-kali oleh Rasulullah SAW dengan dikatakan shalli fa innaka lam tusalli. Ada laki-laki masuk ke masjid, kemudian setelah selesai salat dengan agak ngebut, agak cepat, itu apa? Salatnya terburu-buru, enggak tumaknina. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia selesai salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullah." "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, salat, kamu belum salat. Menunjukkan bahwasanya orang ini enggak tumakninah, berarti salat tanpa tumakninah sah tidak? Tidak sah. Ketika dia salat lagi, tapi sama juga kayak tadi ngebutnya, cepatnya. Maka dia salam lagi sama Rasul, dijawab salamnya, Rasul bilang lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, salat lagi, kamu belum salat. Sampai berkali-kali. Ya Rasulullah, ajarin aku cara salat yang benar. Aku nggak tahu salat itu kecuali kayak gitu, kayak tadi itu. Hah? Apa kata Imam Al-Albani mengomentari hadis ini, jangan sekali cintai? Wallahi, kata beliau, ya, salatnya orang yang disuruh, ya, salatnya orang yang disuruh ngulang salatnya sama Rasul, apabila dibandingkan dengan durasi salat kita zaman sekarang yang lumrah, paham? Itu masih lebih panjang salatnya yang disuruh ulang salat yang dulu. Paham? Paham nggak maksudnya? Ya? Salatnya orang yang disuruh ngulang salatnya dulu oleh Rasul itu masih lebih panjang, lebih tumakninah dibandingkan normalnya salat-salat kita hari ini. Kata beliau, subhanallah. Ya. Dan itu beliau sampai komentar seperti itu karena beliau bisa merasakan dan menghayati, orang alim berilmu, apalagi tentang hadis-hadis Nabi SAW, tahu banget gimana kadar salatnya Rasulullah SAW, bagaimana kadar salatnya para sahabat. Orang yang punya ilmu, yang hadisnya Masya Allah seperti Imam Al-Albani, ya, bisa tahu seperti itu, jamaah sekalian cintai. Ya, salat kita sekarang ini bila dibandingkan salatnya orang yang disuruh ulang itu lebih panjang salatnya dia, kata beliau rahimahullah taala rahmatan wasiyah. Ya, itu sekarang kita tinggal tanya diri sendiri, maksudnya kembali ke diri kita sendiri. Kita malu dengan ucapan beliau ini atau masih pede aja? Lah biasa aja kali dasar. Subhanallah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Nah, kita itu baru tentang ini, tentang kaifiat salat beliau SAW. Kita lanjutkan ke pembicaraan yang lebih lanjut seputar sujud ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menamakan sujud ini dengan mengatakan bahwasanya, mengungkapkan tentang sujud ini bahwasanya apa? As-sujud sirrus salah, kata beliau. As-sujud sirrus salah, bahwasanya sujud itu adalah rahasia daripada salat. Dalam artian inti daripada salat itu adalah apa jemaah? Sujud. Ini mulai pembahasan umum saja ya seputar sujud, udah nggak berbicara kaifiat lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tentang kaifiat bisa kita amalkan insyaallah. Mulai salat zuhur nanti, tolong diperbaiki sujud kita biar betul-betul sesuai dengan sujud Rasulullah SAW. Ala kulli hal, Ibnu Qayyim berkata, as-sujudu sirrus salah, bahwasanya sujud itu adalah rahasianya salat. Intinya semua gerakan dalam salat itu adalah ada pada sujud. Ibarat sorga nggak akan tegak kecuali dengan adanya nikmat bisa melihat wajah Allah, di mana di antara hamba-hamba Allah ada yang bisa melihat wajah Allah pagi dan sore setiap hari. Tapi di antara mereka ada yang hanya bisa melihat wajah Allah, yaitu apa? Hari Jumat setiap sepekan sekali. Pilih mana Pak? Bu? Mau melihat wajah Allah tiap hari pagi dan sore atau sekali sepekan hari Jumat? Pilih mana? Ya. Jadi surga itu intinya adalah bisa meraih nikmat bisa melihat wajah Allah. Begitu juga di dunia kita diperintah salat, dari semua gerakan salat intinya adalah sujud itu. Kalau bukan karena salat itu ada sujud di dalamnya, mungkin nggak akan ada perintah salat. Ya. Kalau seandainya nggak ada perintah sujud itu, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim kata as-sujudu sirrus shalah, bahwasanya sujud itu adalah rahasia daripada salat, inti daripada salat, hakikat daripada salat itu adalah apa? Ya sujud itu, kata beliau. Ya, yang saat-saat sujud itu bagi seorang yang betul-betul ya bisa merasakan lezatnya, ya
saat-saat sujud, dia akan rasakan sekali lagi bahwasanya sujud itu adalah saat-saat terindah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kalau saya kasih gambaran, ada orang mantan preman, nggak pernah sholat, nggak kenal sholat, bertahun-tahun, 20 tahun nggak kenal sholat. Coba antum tanya dia pernah merasakan, masya Allah, semua nikmat dunia pernah dia rasakan. Perempuan mana yang dia pernah rasain, misalnya waliyadzubillah, ya, minum khamar yang merek apa ada yang nggak pernah dia rasain, makanan kayak gimana, pokoknya semua nikmat-nikmat yang berupa maksiat pernah dia rasakan. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, luluh hatinya bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian anda datang bertanya kepada dia, mas, mantan preman itu ditanya, mas, yang semua maksiat pernah dia rasakan, yang menurut dia mungkin indah, enak dan seterusnya. Ketika dia taubat kepada Allah, mulai mengerjakan sholat, tanya dia, apa sesuatu yang paling lezat yang anda pernah rasakan, mas? Dia akan berkata, saat-saat pertama kali saya meletakkan jidat saya di bumi Allah, itu saat terindah. Begitu. Ya. Itu kalau kita mau jujur nanya dia dari hati ke hati, mas, dulu hidupmu penuh dengan ini. Apa sih saat terindah ketika kau taubat ini? Adalah apa? Dia akan jawab, saat pertama kali saya meletakkan jidat saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana yakin dia akan menjawab seperti itu, jamaah sekalian cintai. Karena sujud itu di dalamnya ada kelezatan, jamaah sekalian yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbanyaklah sujud. Bagaimana tidak kita manusia banyak-banyak sujud, harus banyak-banyak sujud. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain kita sudah bawakan tadi dalam surah Al-Hajj, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta matahari. Matahari yang tadi pernah kita sebutkan, Imam Mujahid berkata, "Idza gharabatis syamsu", ya, "Idza gharabatis syamsu", ya, sajada kullu syai'. Ya. Bahwasanya apa? Apabila matahari itu terbenam, maka segala sesuatu itu pada sujud. Apabila matahari sudah terbenam, semua makhluk yang ada itu apa, jemaah sekalian cintai? Itu bersujud, kata siapa? Kata Imam Mujahid rahimahullah taala, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala ya anhuma, ya. Seperti itu. Semuanya bersujud karena mereka semua bisa merasakan dengan ya rasa yang Allah sudah ya takdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Semuanya merasakan nikmat daripada sujud itu. Sebagaimana nikmatnya penyihir-penyihir Firaun dahulu, pertama kali mereka sujud, dan mereka itu adalah sujud terakhir mereka, sujud pertama dan terakhir ketika apa? Melihat kebenaran Musa dan melihat ya kebohongan Firaun dan penyihir-penyihir yang ada dan seterusnya. Subhanallah, semua tukang sihirnya Firaun itu pada sujud. Akan tetapi itulah sujud pertama dan sujud terakhir bagi mereka. Karena apa? Setelah itu pada dia apa? Dibantai, dibunuh oleh siapa? Ya, oleh Firaun, dibakar oleh Firaun. Ya, itu jamaah sekalian cintai. Ya. Mereka ingin merasakan, mereka ingin mengakhiri hidup mereka. Ya, sebelum mereka dibakar, sebelum dibunuh oleh siapa? Oleh Firaun, mereka ingin awali dan akhiri hidup mereka dengan sesuatu yang paling indah, yaitu apa? Sujud. Allah sebutkan dalam Quran, semua penyihirnya Firaun itu apa? Ketika terbukti kebenaran Musa adalah Nabiullah dan penyihir-penyihir itu adalah kebohongan dan dusta, sya'wadah dan seterusnya, maka mereka apa? Semuanya kharru lillahi sujadan. Semua penyihir-penyihir itu pada sujud, jemaah sekalian cintai. Walaupun itu sujud pertama dan terakhir mereka. Subhanallah. Itu. Nah, kemudian sekali lagi tadi Allah kita jelaskan bahwasanya hatta matahari itu bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika ada dalam hadis Bukhari ya, dari jalan sahabat Abu Dzar, perhatikan ini. Dalam hadis Bukhari dari jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar ketika matahari mau terbenam. Perhatikan ini. Rasulullah sama Abu Dzar waktu tersebut, sedangkan matahari mau terbenam. Apa kata Rasulullah SAW? Bertanya kepada Abu Dzar, "Tadri aina tadhhab?" Abu Dzar, kamu tahu nggak kemana matahari itu pergi? Matahari tenggelam. Rasul nanya, Abu Dzar, kamu tahu kemana matahari itu pergi? Apa jawaban ya Abu Dzar? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah kemana matahari itu pergi ketika dia terbenam. Kemana dia pergi? Apa kata Rasulullah? Yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya,
Menjawab Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang memberitahu kepada Abu Dzar, yang Abu Dzar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, fa innaha tadhhabu hatta tasjudu tahtal arsy, hatta tasjuda tahtal arsy. Biar kamu tahu Abu Dzar bahwa matahari itu tenggelam, dia lagi pergi kemana? Ke bawah arsy, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setiap hari matahari itu nanti sore dia mau terbenam, itu apa? Kemana perginya kata Rasul? Menurut Rasul dalam hadis Bukhari ini, dia pergi ke bawah arsy untuk apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari juga dia minta izin kepada Allah, sujud di hadapan Allah, ya, bersujud di bawah arsy Allah. Kemudian apa? Minta izin. Ya Rabb, atlu' linnas. Ya Rabb, hari ini aku berhias enggak untuk manusia? Aku terbit enggak untuk manusia ya Rabb, kata matahari. Maka Allah katakan, "Naam, utli'i min masyriqiki." Ya, terbitlah kamu dari sebelah timur sebagaimana kebiasaanmu. Terbit dari timur sampai datang hari kiamat. Dia minta sujud kepada Allah dan minta izin. Rabb, atlu' al-yawm, atlu' linnas. Ya Rabb, hari ini aku terbit enggak buat manusia ya Rabb? Maka apa kata Allah SWT? Naam, utlu'i min maghribiki. Sekarang kamu terbit dari sebelah barat, menyelisihi kebiasaan. Di hari itu tidak bermanfaat lagi taubat orang yang bertaubat, ya. Ketika matahari sudah terbit dari mana? Dari sebelah barat. Maka sebelum itu terjadi, segera kita bertaubat jemaah sekalian, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa matahari itu apa? Matahari itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Jalla wa ala, ya. Bahkan saking hinanya matahari nanti di hari kiamat dilipat oleh Allah sebagaimana dilipatnya serban. Dilipat oleh Allah kama tulaful imamah, sebagaimana dilipatnya serban. Ya, dilipat oleh Allah idza syamsu kuwirat. Kemudian apa? Dibuang ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala matahari itu untuk menambas bahangnya neraka jahanam. Ya, waliyadzubillah.